Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan tanda tangan Presiden, aturan itu secara resmi berlaku dan diberi nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, mengatakan Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin kemarin. Aturan ini juga telah diundangkan dalam lembaran negara. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan sejak awal periode kedua masa jabatannya, Presiden Jokowi telah secara tegas mengatakan akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi yang selama ini menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Oleh karena itu, menurut Yunarto tidaklah mengherankan jika Jokowi tetap menandatangani undang-undang tersebut walau telah berkali-kali didemo oleh para buruh. Terkait dengan investasi yang terkesan mandek dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Jadi memang Jokowi jangan-jangan merasa bahwa ini adalah legacy dia di periode kedua setelah orang lebih banyak mengingat beliau terkait dengan infrastruktur di periode pertama. Nah, pertanyaannya kan kenapa kemudian ini malah menjadi sebuah tanda kutip beban ya, dengan skala tertentu, pro dan kontra, demo banyak terjadi. Pertama, menurut saya komunikasi yang tidak terlalu intens dengan semua stakeholder. Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menilai penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo menambah panjang kesedihan para buruh dan pegiat lingkungan. PKS juga mengatakan hal ini bisa jadi presiden buruk di masyarakat, sekaligus mencederai proses demokrasi di Indonesia. Penandatanganan Undang-Undang Omnibus Law oleh Presiden menambah panjang kesedihan dan derita masyarakat, khususnya kawan pekerja, teman-teman pegiat lingkungan, hingga pendorong otonomi daerah. Hari ini akan dicatat dalam sejarah kelam, sejarah bangsa Indonesia, sebuah undang-undang yang ditolak dengan kuat, disahkan dengan sangat tegas oleh pemerintah. Dan yang lebih berbahaya, kolaborasi eksekutif plus partai koalisi yang sepenuhnya mendukung dapat jadi presiden buruk yang bisa membuat demokrasi sakit atau bahkan mati. Presiden Jokowi sudah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, lalu bagaimana pantauan di Istana Negara saat ini? Kita bersama dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Selamat petang, Dipo. Bagaimana perkembangan terkini dari Istana pasca Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden? Kabarnya, Istana juga menemukan sejumlah kekeliruan teknis dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dipo. Mas, Ati. Ya, sudah dikonfirmasi secara langsung oleh juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, bahwa memang betul
pada hari kemarin ataupun tepatnya tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi sudah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, yang artinya adalah bahwa naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diberikan oleh DPR kepada Sekretariat Negara ini sudah resmi menjadi milik publik dan artinya sudah diberikan penomoran dan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pengundangan dalam Lembaran Negara RI tahun 2020 ini termasuk dalam nomor 245. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini terdiri dari 1.187 halaman, dan juga kalau kita ketahui bahwa tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini terdapat di halaman 769, di mana draft Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini, Baim dan juga Friska, ini dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara. Tetapi walaupun naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ditandatangani oleh Presiden dan artinya resmi menjadi milik publik, tetapi nampaknya polemik tidak berhenti sampai di sini, karena ada sejumlah pihak yang kemudian mengkritisi dan juga mempertanyakan karena ada sejumlah kesalahan khususnya dalam penulisan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seperti misalnya ialah kesalahan penulisan di halaman 6, tepatnya pasal 6, di mana salah satu ayat di pasal 6 menyinggung terkait keberadaan pasal 5 ayat 1, padahal jika dicek pasal 5 merupakan pasal yang berdiri sendiri, artinya tidak terdapat ayat 1. Tidak hanya satu kesalahan tersebut, tetapi juga ada kesalahan lainnya, yakni terdapat di halaman 757, di mana terjadi kesalahan rujukan ayat, di mana ayat 5 seharusnya merujuk ke ayat 4, tetapi pada halaman 757, ayat 5 ini merujuk ke ayat 3. Kesalahan-kesalahan ini, Baim dan juga Friska, ditakutkan oleh sejumlah pihak ini akan mempengaruhi substansi dan juga implementasi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Sudah ada tanggapan juga dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dengan kesalahan penulisan ini, dan ia pun membenarkan bahwa ada kesalahan penulisan yang ia sebut sebagai kesalahan teknis dan juga sudah dikoordinasikan oleh Sekjen DPR dan juga sudah disepakati akan dilakukan perbaikan. Pratikno juga menyebut bahwa kekeliruan ini dipastikan tidak akan mempengaruhi implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah menjadi milik publik, tetapi ia pun memang menerima bahwa hal ini akan menjadi evaluasi dan masukan baik itu oleh pemerintah khususnya dan juga pihak DPR untuk lebih meningkatkan dan juga mengendalikan kualitas rancangan undang-undang yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis ini tidak terulang lagi. Baim dan juga Friska. Dipo, apakah ada respons dari Istana soal rencana atau soal judicial review Undang-Undang Cipta Kerja? Ini juga Baim yang masih kita tunggu bagaimana kemudian respon dari pihak Istana terkait dengan uji materi ataupun judicial review yang seperti kita ketahui bersama Serikat Buruh pada hari ini juga sudah memberikan draft uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau kita mengacu kepada penandatanganan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan naskah Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 5 November 2020, ini sebenarnya naskah ini juga sudah secara sah menjadi milik publik ataupun secara otomatis walaupun tidak ditandatangani, ini akan tetap diimplementasikan kepada masyarakat. Sebelumnya juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mempersilahkan kepada seluruh pihak yang ingin ataupun yang belum dapat menerima naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ataupun melakukan protes secara konstitusional. Hal ini juga artinya mendapat respon yang positif sebenarnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jika berkaca kepada statement pada beberapa waktu yang lalu. Tetapi untuk saat ini kami konfirmasi bahwa kami juga masih menunggu apa sebenarnya keterangan resmi yang kemudian akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akhirnya memutuskan untuk menandatangani naskah dari Undang-Undang Cipta Kerja pada hari kemarin, Baim. Terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta.